Jumpa lagi bersama Cocot Bedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Zongma, yaitu si pemuda yang tersambar petir yang bisa melihat tembus pandang ya Mo. Dan saya ucapkan selamat tahun baru bagi para viewer dan subscriber. Semoga sehat selalu di tahun ini dan banyak rezeki. Yang jomblo-jomblo juga makin dapat jodoh ya Mo. Langsung saja, tangan sakit mintanya diurut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan apartemen dari Zongma dan Daki. Lalu terlihat di sana seseorang wanita seksi dan cantik. Ia berkata, "Hai, apakah kalian yang memanggil kami?" Dan di sana Zongma pun terkejut dan berkata, "Wow, polwan itu sangat seksi." Ternyata wanita itu adalah polwan dan dia pun berkata, "Aku petugas Li yang bertanggung jawab atas kasus ini. Serahkan orang-orang itu pada aku." Dan itu adalah Li Wan Yu, 20 tahun, seorang polwan. Di sana Daki pun tersenyum gembira berkata, "Tidak masalah, jika kami bisa, kami akan senang pergi dengan Anda untuk penyelidikan, Nona." Lalu polwan itu pun menjawab, "Tidak perlu, kami akan menghubungi kalian ketika kami membutuhkan bantuan. Aku harap kalian sepenuhnya dapat bekerja sama dengan kami." Lalu di sana Zongma bersama Daki pun berbingar-bingar terkesima dengan kecantikan dari polwan itu. Zongma pun berkata, "Tidak masalah, bisakah kita bertukar WA? Jika ada kesempatan kita akan makan bareng, boleh kan?" Polwan itu pun berkata, "Jika ada kesempatan ya." Lalu ia pun pergi meninggalkan mereka membawa mobil polisi. Di sana Zongma pun terkejut dan ia pun berkata, "Astaga, aku sudah berjanji untuk mendampingi perawat Li Huiru untuk pertemuan reuni. Aku pasti akan terlambat." Lalu sedangkan di sisi polwan yang pergi tadi, ia pun berkata, "Jika bukan karena aku datang tepat waktu, siapa yang tahu masalah apa yang akan diberikan pada saudaraku." Lalu ia pun berhenti dan di sana ia pun membuka pintu mobil sambil berkata, "Untung saja mereka tidak tahu kalau aku saudara Li Jingyu." By the way, Li Jingyu adalah orang yang dipukul oleh Zongma hingga terpental di tempat sampah kemarin ya Mo. Lalu di sana kedua anak buahnya pun bersujud sambil berkata, "Maafkan kami Nyonya, tapi Zongma sangat kuat." Lalu dengan tatapan tajam polwan itu pun berkata, "Selesai, kalian tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kembalilah dan katakan itu pada saudaraku, aku akan mengurus Zongma." Lalu terlihat ia emosi sambil berkata, "Zongma, mari kita lihat seberapa kuat dirimu." Lalu beberapa waktu kemudian terlihat bangunan yang sangat megah di sana. Zongma bersama pelawat kru. Zongma pun berkata, "Wow, aku tidak tahu kita akan mengadakan reuni di tempat mewah." Lalu perawat kru pun berkata, "Hei, jangan terlalu berlebihan. Aku ingin mengucapkan terima kasih Zongma. Jika tidak denganmu, aku tidak akan datang ke sini. Aku harap kamu bisa menemaniku setiap saat." Lalu di sana Zongma pun malu-malu dan berkata, "Tidak masalah." Dan mereka berdua pun memasuki tempat itu. Lalu di sana pelayan pun berkata, "Maaf, tempat ini hanya area untuk tamu terhormat. Jadi tolong tunjukkan kartu undangan kalian." Di sana perawat kru pun berkata, "Kartu undangan?" Lalu pelayan itu dengan sinis tersenyum berkata, "Jadi kalian ingin berkeliaran dan mencuri makanan dan minuman?" Lalu di sana Zongma pun emosi dan berkata, "Apa kau bilang? Brengsek!" Pelayan itu pun menjawab, "Aku telah melihat banyak orang seperti kalian berdua, hanya orang gila yang ingin memasuki bagian kelas tinggi." Lalu di sana terlihat seseorang yang datang bersama dengan dua orang wanita. Ia pun berkata, "Yo, bukankah itu Dokter Huiru?" By the way, di sini malah dikatakan kalau wanita itu adalah Dokter Huiru. Kita ganti Dokter Ru ya Mo. Dan orang yang menyapa itu adalah Jinsun, 27 tahun, dokter PhD. Ia pun berkata, "Aku hanya ingin menyambut, akan tetapi aku tidak tahu kamu akan datang. Orang miskin di samping itu bukan pacarmu kan?" "Tapi tidak apa-apa, biarkan mereka masuk. Orang seperti mereka hanya ingin makan dan minum di restoran mewah saja." Lalu di sana Zongma pun emosi sambil berkata, "Kelompok bajingan ini sangat sombong. Jangan sampai aku menghajarmu di luar." Lalu Dokter Ru pun menjawab, "Zongma, tidak apa-apa. Kita tidak bisa menyinggung Jinsun." Lalu terdengar di dalam ruangan itu seseorang berkata, "Selamat datang semua.
orang yang berpartisipasi dalam pertemuan hari ini tentang petugas medis. Sebagai Presiden Dewan Medis Rakyat, saya bangga mengundang pakar top internasional, dan itu adalah Zhang Tailian, 53 tahun, Presiden Dewan Medis Rakyat. Ia pun berkata, yang mengejutkan saya, Dr. Jenius Tuan Jin Sun bergabung dengan kita hari ini. Dr. Jin Sun menerima banyak penghargaan medis secara internasional dan telah menggunakan keterampilan medis tradisional untuk menyembuhkan rakyat. Sambil terlihat Jin Sun di sana, lalu Presiden Dewan pun berkata, sekarang mari kita sambut Tuan Jin Sun untuk pidatonya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Jin Sun yang naik ke podium. Di sana mereka pun semua tepuk tangan. Tapi tiba-tiba Presiden pun kesakitan di dadanya, dan di sana Zhong Ma dari kejauhan pun berkata, Ketua Zhang tidak terlihat baik, dia terlihat kesakitan, pasti ada yang salah dengan tubuhnya. Lalu tiba-tiba Presiden Dewan pun terjatuh dan batuk darah di sana. Lalu terlihat Zhong Ma yang sangat khawatir, terlihat Presiden Dewan yang sudah tergeletak di lantai. Lalu mereka semua yang di sana pun panik dan berkata, Tuan Zhang, apakah ada seseorang yang dapat membantunya? Terlihat Tuan Zhang yang sudah tergeletak dengan darah yang keluar dari mulut. Lah Dr. Jin yang datang sambil berkata, semua orang tidak perlu khawatir, Ketua Zhang tidak akan memiliki masalah selama aku ada di sini. Itu seharusnya serangan jantung tiba-tiba yang menyebabkan dia batuk darah. Aku akan menyelamatkannya. Beri aku satu set jarum. Lalu terlihat satu set jarum akupuntur di sana. Lalu ia pun berkata, tenang saja, penyakit Tetua Zhang adalah masalah kecil bagi saya. Lalu di sisi Zhong Ma terdengar gadis sistem yang berbicara, hei nak, orang tua itu adalah seseorang kultivator. Aku merasakan aura yang berbeda dari tubuhnya, dan lelaki itu menggunakan teknik yang salah. Lalu di sana Zhong Ma pun bertanya-tanya sambil berkata, teknik yang salah. Sambil terlihat Presiden Dewan yang terbaring dan Dr. Jin pun yang akan mengobatinya. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, ya, itu bukan serangan jantung, tetapi kekuatan spiritual yang telah menyebar, meningkatkan beban pada tubuhnya. Jika Dr. Jin menyembuhkan dengan cara yang menyebabkan serangan jantung, ia tidak akan hidup lebih lama dari 3 menit. Kamu harus menghentikan si tolol itu. Sambil terlihat di sana Dr. Jin akan menusuk jarum akupuntur ke arah Presiden Dewan. Lalu tiba-tiba Zhong Ma dari belakang pun berkata, tunggu, itu bukan serangan jantung. Jika kau menggunakan metode yang kamu coba sekarang, kakek tua akan segera mati. Terlihat di sana si Jin yang segera menghentikan aksinya. Lalu Jin pun berkata lagi, kamu lagi. Sedangkan dari belakang Zhong Ma, mereka pun berkata, siapa si miskin ini? Bagaimana bisa metode Dr. Jin salah? Orang ini bukan orang tolol kan? Lalu Dr. Jin pun berkata, keamanan, bawa orang miskin ini pergi. Nanti kakek Zhang malah tambah parah. Aku akan menyembuhkannya. Aku akan berhenti praktek kedokteran jika ini tidak berhasil. Sambil terlihat kakek Zhang yang ditusuk jarum akupuntur, seseorang di sana pun berkata, lihat Tetua Zhang bereaksi. Tapi tiba-tiba Tetua Zhang pun malah kesakitan di sana. Dan seseorang di sana pun berkata, Tetua Zhang malah batuk darah, dan ini lebih buruk dari sebelumnya. Sambil terlihat Dr. Jin yang bingung melihat itu. Lalu Dr. Jin pun bergumam, itu jelas merupakan gejala serangan jantung. Mengapa ia harus batuk lebih banyak darah setelah aku memasukkan jarum di tubuhnya? Lalu terlihat di sana Zhong Ma yang mendatangi kakek Zhang sambil berkata, minggir. Lalu di sisi Zhong Ma terdengar gadis sistem yang berkata, kakek tua itu akan mati sebentar lagi. Di sana Zhong Ma pun makin terkejut. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, nak, fokuskan energi spiritual ke matamu. Aku akan memberitahumu titik yang tepat untuk akupuntur. Pertama-tama tutup akupoinnya, kemudian tutup rohnya. Sambil terlihat ia menatap tajam ke arah kakek Zhang, dan ia pun berkata, gadis sistem, kemampuanmu ini sangat hebat. Lalu ia akan menusukkan jarum akupuntur. Di sana gadis sistem pun berkata lagi, tidak ada waktu untuk terkejut, menyelamatkan hidupnya lebih penting. Lalu tiba-tiba terlihat Presiden Zhang yang membuka matanya, dan di sana seseorang pun berkata, Ketua Zhang sudah terbangun. Hebat, anak muda ini luar biasa. Dia bisa menyembuhkan seseorang dengan mudah. Sambil terlihat Zhong Ma di sana, dan di sana mereka pun berkata lagi, bahkan Jin Sun tidak mampu. Kupikir dia hanya seorang yang bodoh. Sambil terlihat
Dokter Jin yang terbengong dari belakang. Lalu di sana kakek Zhang pun berkata, "Nak, apakah kau yang menyelamatkan aku? Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu." Lalu Zhongma pun menjawab, "Tidak usah berlebihan, saya hanya melihat bahwa hidup Anda dalam bahaya." Lalu kakek Zhang pun berkata, "Jika kamu bisa ikut dengan aku ke lantai atas, aku akan memberimu hadiah." Lalu Zhongma pun menjawab, "Kalau begitu saya tidak bisa menolak, Tuan." Lalu di sana Zhongma menghampiri Dokter Ru sambil berkata, "Kamu bisa pergi dulu, aku perlu menemani tetua terlebih dahulu." Lalu di sana Ru pun menjawab, "Baiklah, itu benar-benar membuatku takut, tapi aku tidak pernah tahu kamu sangat bagus di bidang medis." Lalu Zhongma pun berkata, "Hehe, itu hanya coba-coba, hati-hati dalam perjalanan kembali." Sambil ia akan masuk ke dalam lift bersama kakek Zhang. Lalu di sana Dokter Jin pun berkata, "Periksa latar belakang pria ini, kalau bisa bawa secepatnya kepadaku." Sambil terlihat asistennya di belakang pun berkata, "Siap, Tuan." Lalu beberapa saat kemudian terlihat lantai atas. Di sana kakek Zhang pun berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Ada banyak orang saat itu. Bagaimana aku harus memanggilmu anak muda?" Lalu Zhongma pun menjawab, "Anda tidak harus begitu sopan, Ketua Zhang. Anda bisa memanggil saya Zhongma." Lalu kakek Zhang pun berkata, "Mampu menyembuhkan tubuh tua ini sangat jarang. Zhongma, apakah kamu juga seorang kultivator?" Lalu Zhongma pun berkata, "Tetua Zhang terlalu sopan. Saya hanya tahu sedikit obat, bukan seseorang kultivator sama sekali." Lalu kakek Zhang pun berkata, "Zhongma terlalu sederhana. Ini adalah hadiah dari orang tua. Terimalah." Lalu terlihat seseorang gadis yang membawa banyak duit di dalam koper. Ternyata itu adalah hadiah dari kakek Zhang untuk Zhongma. Di sana Zhongma pun langsung melotot melihat uang itu dan ia pun bergumam, "Gila benar, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini sepanjang hidupku." Sambil terlihat matanya yang bersinar karena terkagum dengan uang sebanyak itu. Lalu ia pun bergumam, "Tidak, aku tidak akan menerimanya. Seorang pria harus memiliki harga diri." Tapi nyatanya ia langsung merangkul koper itu dan ia pun berkata, "Tua Zhang, kamu terlalu baik. Bagaimana saya akan menerima ini?" Lalu di sana kakek Zhang pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, kamu sangat lucu." Lalu beberapa saat kemudian di luar bangunan itu terlihat sebuah mobil yang sangat mewah dan keluarlah gadis di dalam mobil itu, dan gadis itu sangat cantik. Ia adalah Gao Meki, 20 tahun, cucu Ketua Zhang. Lalu ia pun memasuki ruangan itu dan di sana seseorang pun terkagum berkata, "Siapa ini? Dia sangat cantik. Wow, gadis yang cantik." Lalu tiba-tiba di sana terlihat Dokter Jin yang menghampirinya dan berkata, "Meki, aku sudah memberitahumu kalau kakekmu baik-baik saja. Mengapa kamu datang?" Ternyata ia dicuekin oleh Gao Meki itu. Di sana Dokter Jin pun berkata, "Hah, aku dicuekin? Hei Meki." Lalu Dokter Jin pun menghampiri sambil berkata, "Aku akan membantumu menekan lift." Lalu beberapa saat kemudian di lantai atas terdengar kakek Zhang yang berkata, "Anak muda, aku benar-benar tertarik untuk berbicara denganmu. Tolong temani aku untuk minum ya." Lalu di sana Zhongma pun berkata, "Maka saya tidak akan menolak, Tetua Zhang." Tiba-tiba Mehi pun berkata, "Kakek, kamu baik-baik saja. Kamu sudah membuatku sangat takut." Sambil ia menghampiri kakeknya dan di sana kakek Zhang pun berkata, "Hei Mehi, kamu sudah datang. Kakek baik-baik saja. Ini semua berkat keterampilan medis anak muda ini." Sambil terlihat di sana Zhongma yang melambai. Lalu Mehi pun berkata, "Dia terlihat sangat miskin." Waduh, mau namanya Siu Mehi. Aduh, bingung aku ini. Mehi, pakai hi ya. Lalu kakek Zhang pun berkata, "Hei Mehi, bersikaplah yang sopan. Dia yang telah menyelamatkanku." Dan di sana Dokter Jin pun berkata, "Tetua, Anda harus berhati-hati terhadap anak ini." "Ketua Zhang, saya belum pernah mendengar tentang anak ini. Dia mungkin membahayakan Anda." Sambil terlihat Zhongma yang mengorek hidungnya pun berkata, "Dokter Jin, apakah otakmu terkena jarum pelepas kerut? Yang hampir membunuh ketua adalah kamu tadi." Lalu terlihat Dokter Jin yang terkejut dan berkata, "Apa kau bilang?" Dan ia pun bergumam, "Bajingan, tunggu saja. Orang-orangku sedang menyelidikimu. Nantikan saja pertunjukannya." Lalu tiba-tiba dari belakangnya seseorang asisten tadi pun memanggil Dokter Jin. Lalu ia berbisik-bisik kepada Dokter Jin itu dan di sana Dokter Jin pun tersenyum dan berkata, "Aku sudah terlalu ceroboh di ruang konferensi. Hei Zhongma, ayo kita bertaruh dalam keterampilan medis. Jika kamu menang, aku akan memberimu 1 juta.
Jika kalah, aku ingin sepasang tanganmu. Sambil terlihat uang bertumpuk di belakangnya. Lalu di sana si dokter Jin pun bergumam, hasil investigasi adalah bahwa kamu hanya siswa biasa. Mari kita lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Lalu terlihat ketua Zhang di sana yang berkata, "Hei, cukup, hentikan semua omong kosong ini. Dokter Jin, Anda harus berhenti memprovokasi anak muda ini." Tapi di sisi Xiongma, ia pun berkata, "Baiklah, aku sepakat Dokter Jin, aku akan mengambil 1 juta itu." Lalu tiba-tiba gadis sistem pun berkata, "Hei nak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu jika kamu kalah." Lalu Xiongma pun berkata, "Sial, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku hanya ingin memiliki kesan yang baik." Lalu Dokter Jin pun tertawa sambil berkata, "Haha, Nona Gao memiliki gejala yang aneh. Jika kamu dapat menyembuhkannya, maka aku akan memberikanmu 1 juta ini." Sedangkan di sisi Mehi, ia pun berkata, "Apa yang kamu bicarakan, dokter?" Sambil terlihat ia yang malu-malu di sana. Lalu di sana Dokter Jin pun berkata, "Apakah kamu mendengar? Meskipun Mehi sudah dewasa, dia masih mengompol di kasur." Sambil terlihat Mehi yang makin malu di sana, dan Mehi pun membayangkan saat ia diejek oleh temannya dan berkata, "Jangan berisik, dia masih ngompol tadi di pelajaran PJOK. Meskipun dia cantik, tapi dia suka ngompol. Hahaha." Sambil terlihat Mehi yang menangis di sana. Lalu kita dibawa ke ruangan tadi. Di sana seseorang pun berkata, "Adik kecil Xiongma, meskipun saya terlalu takut untuk meminta, saya juga berharap Anda dapat membantu menyembuhkan cucu perempuan saya." Di sana Mehi sambil malu-malu pun berkata, "Kakek, apa yang kamu katakan?" Lalu Xiongma pun berkata, "Tidak masalah, ketua Zhang itu hanya masalah kecil." Lalu ia pun berbisik, "Hei, Asu, penyakit apa ini? Bisakah kau menyembuhkannya?" By the way, nama gadis sistem adalah Asyu ya Mok. Tapi tiba-tiba Xiongma pun menoleh karena di sampingnya tidak ada gadis sistem, dan ia pun berkata, "Halo Asyu, di mana kamu?" Lalu kakek Zhang pun berkata, "Jika seperti itu, aku akan menyerahkan perawatan medis cucuku padamu." Lalu di sana Xiongma pun berkata, Baiklah." Lalu ia pun bergumam, "Asyu tidak muncul, kemana dia pergi? Padahal aku sangat membutuhkannya." Lalu di sana terlihat Dokter Jin yang berkata, "Bahkan guruku saja tidak bisa menyembuhkan gejala Gao Mehi ini. Bagaimana kamu bisa menyembuhkannya? Tunggu saja sampai kamu kehilangan tanganmu." Lalu Xiongma pun berkata, "Ketua Zhang, tempat ini tidak nyaman untuk perawatan. Saya butuh privasi di antara cucu perempuan Anda dan saya." Lalu kakek Zhang pun berkata, "Ada kamar di lantai atas. Kamu bisa menggunakannya sesuai dengan keinginanmu. Mehi, kamu harus pergi dengan Xiongma ke kamar untuk perawatan." Di sana Mehi pun terkejut dan ia pun berkata, "Jika kamu melakukan sesuatu yang aneh, maka aku akan membunuhmu ya Xiongma. Ikuti aku." Sambil ia ke atas bersama Xiongma. Di sana Xiongma pun mimisan sambil bergumam, "Aku harus menunggu Asyu kembali." Sambil ia melihat ke arah sana, ia pun bergumam lagi, "Asyu, cepat kembali. Aku tidak tahan lagi dengan wanita cantik ini. Aduh, Mok." Lalu beberapa saat kemudian terlihat tempat tidur di sana. Mehi pun berkata, "Katakan padaku, bagaimana kamu menyembuhkan ini? Jika kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan, kamu akan dihancurkan seperti ini." Sambil terlihat Mehi yang menggenggam di sana, dan seolah-olah di sana Xiongma membayangkan telurnya yang diremas sampai pecah, dan ia pun berkata, Ya, aku tidak akan macam-macam. Nona Gao Mehi, silahkan berbaringlah, aku akan mulai perawatannya." Lalu Gao Mehi pun berbaring di sana sambil berkata, "Apakah harus berbaring di tempat tidur? Apakah seperti ini?" Sambil terlihat posenya yang menantang ya Mok. Di sana Xiongma pun makin mimisan dan berkata, "Ya, seperti itu. Tahan, jangan bergerak ya." Sambil terlihat di sana si Mehi yang berkata, "Baiklah." Lalu Xiongma pun bergumam, "Apakah Asyu itu sudah mati? Dasar sampah." Lalu tiba-tiba ia pun langsung disambar petir oleh Asyu, dan ia pun berkata, "Hei nak, aku sudah membantumu tadi, tapi sekarang kau malah menyebutku sampah. Cepat minta maaf." Lalu dalam tersetrumnya ia malah terjatuh di perut dari Mehi itu.
itu. Lalu ia pun berdiri dan berkata, "Nona Gao, maaf saya baru saja tersandung. Saya akan memulai perawatan Anda sekarang." Lalu ia pun bergumam, "Asyu, kamu akhirnya kembali." Lalu Sungma pun berkata, "Asyu, ini salahku. Aku minta maaf sekarang. Cepat beritahu aku penyakit apa itu." Di sana gadis sistem Asyu pun berkata, "Ini adalah kencing yang tak terkendali, memiliki banyak penyebab. Gunakan mata tembus pandang untuk melihat apakah ada aura di tubuhnya." Dan di sana Sungma pun menggunakan mata tembus pandangnya sambil berkata, "Baiklah, ada banyak aura yang mengelilingi tubuhnya." Dan di sana Asyu pun berkata, "Seseorang dokter biasa tidak akan bisa menyembuhkan penyakit ini. Kita harus menggunakan teknik jarum akupuntur." Lalu di sana Sungma pun berkata, "Nona Gomeki, bisakah Anda melepaskan pakaian Anda karena saya akan menggunakan teknik jarum akupuntur?" Lalu di ruangan lainnya terlihat Dokter Jin berkata, "Ketua Zhang, Sungma sudah berada di sana selama setengah jam. Dia mungkin tidak tahu apa-apa. Dia membuang-buang waktu." Lalu kakek Zhang pun berkata, "Tunggu sebentar lagi." Dan ia pun bergumam, "Nak, aku percaya pada kemampuanmu. Jadi tolong jangan mengecewakanku." Di sana Dokter Jin pun bergumam, "Sungma, rasakan saja, itu adalah penyakit yang susah disembuhkan." Lalu tiba-tiba dari atas terdengar suara dan di sana ternyata Meki di bawah dan Sungma terasa di atas. Ya mo, aduh ngapain ini? Terlihat Sungma yang berkeringat di sana. Ternyata Meki sedang diobati oleh Sungma menggunakan jarum akupuntur, dan Sungma terlihatan salting dan berkata, "Asyu, bisakah ini benar-benar menyembuhkan Nona Gao?" Lalu Asyu pun berkata, "Nak, kau harus tenang. Sekarang aku bersumpah dia akan sembuh dalam setengah jam. Sekarang konsentrasi dan dengarkan aku." Di sana Sungma pun berkata, "Baiklah." Lalu gadis sistem pun berkata, "Kamu harus gunakan jarum Qihai padanya." Terlihat di sana Meki yang berbaring dengan menggunakan selimut saja. Ya mo. Lalu Sungma akan menusukkan jarum itu, dan sistem Asyu pun berkata, "Lakukan 3 kali dan pijat terbalik aku poin punggung tengahnya." Lalu Sungma pun menusukkan ke arah itu. Ya mo. Di sana Asyu pun berkata, "Lihat, bagian merah ini mengalir di sepanjang jalur aku poin." Sambil terlihat di sana Meki yang kesakitan dan mendesah. Lalu Sungma di sana pun berkata, "Nona Gao Meki, sudah selesai. Kamu tidak akan merasa sakit itu lagi." Lalu terlihat di sana orang yang mengetok pintu, dan itu ternyata adalah kakek Zhang. Lalu ia pun berkata, "Anak muda, bagaimana keadaannya?" Sambil terlihat Sungma yang tersenyum dan berkata, "Tetua Zhang, jangan khawatir, perawatannya sudah selesai." Sambil terlihat di sana si Meki yang hanya menggunakan selimut di atas kasur, dan ia pun bergumam, "Aku tidak pernah tahu bahwa dia sangat luar biasa. Terapi ini sangat nyaman. Sungma, aku harus mendapatkanmu." Sambil ia jatuh cinta kepada Sungma. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Meki yang mendatangi kakeknya sambil berkata, "Kakek, kurasa penyakitku sudah sembuh sekarang." "Sungma sangat luar biasa, kakek." Di sana kakeknya pun terkejut dan berkata, "Wah, gile lundro." Sambil terlihat juga Dokter Jin yang terkejut juga. Lalu di sana Meki pun berkata, "Terima kasih Sungma." Lalu Sungma pun menjawab, "Penyakit ini sangat mudah disembuhkan Nona Gao. Tidak usah berkata sopan begitu." Lalu tiba-tiba Dokter Jin memegang tangan dari Meki itu sambil berkata, "Biarkan saya memeriksa jenut nadi Anda untuk melihat kebenaran." Lalu ia pun terkejut dan bergumam, "Tidak mungkin, dia benar-benar menyembuhkannya. Bagaimana bisa sembuh?" Lalu tiba-tiba dari belakangnya Sungma pun berkata, "Hei Dokter Jin, apakah taruhannya masih bisa dihitung?" Di sana Dokter Jin pun terbengong. Lalu ia pun menoleh, dan Sungma pun berkata, "Sebenarnya aku tidak perlu kau memberikanku uang jika kau sebenarnya tidak punya uang." Lalu ia pun makin emosi dan berkata, "Sungma, aku Jin Kun tidak peduli dengan sedikit uang. Tunggu saja kau pembalasanku." Sambil ia pergi dari sana. Lalu Sungma tersenyum bahagia berkata, "Apa, aku kaya? Sepertinya metode provokasiku berhasil."
Lalu beberapa saat kemudian terlihat gedung pencakar langit di sana dan terdapat mobil merah. Lalu seseorang di sana pun berkata, "Nona Go Maggie, terima kasih telah dengan sengaja mengantar saya pulang." Ternyata itu adalah Zhongma yang diantar pulang oleh Maggie. Dan di sana Maggie pun berkata, "Seharusnya aku yang berterima kasih padamu." Lalu terlihat Zhongma yang bergumam, "Tidak kusangka ternyata sangat mudah mendapatkan uang itu." Lalu sistem pun berkata, "Nak, ada energi kuat, jadi berhati-hatilah." Sambil terlihat Zhongma yang terkejut berkata, "Apa? Asyik, apa itu?" Sambil terlihat mereka melihat bintang jatuh di siang hari. Lalu sistem pun berkata, "Ini sesuatu dengan energi yang kuat, kita harus ke sana." Sambil terlihat bintang jatuh itu, dan di sana Zhongma pun bergumam, "Itu bukan sesuatu dari dunia fana dan bersambung, mok."